Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 7 dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita akan belajar di materi kelas 7, melanjutkan materi bilangan bulat kemarin. Untuk materi sekarang kita akan belajar tentang himpunan. KD pada himpunan adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menjumpai suatu perkumpulan. Ya, kita kalau melihat gambar seperti ini, dalam pikiran kalian apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ini adalah kumpulan alat-alat tulis. Nah, kalau lihat gambar ini, kumpulan buah-buahan. Lihat gambar ini, kumpulan hewan berkaki 2, gitu ya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, himpunan itu banyak kita jumpai. Kalian tentu sering melihat suatu kumpulan-kumpulan. Dalam matematika, kumpulan-kumpulan itu akan dipelajari dalam himpunan. Tetapi tidak semua kumpulan itu adalah himpunan. Kumpulan yang seperti apa yang merupakan himpunan? Coba kita lihat. Ini adalah contoh kumpulan yang bukan himpunan dan kumpulan yang himpunan. Yang pertama, bukan himpunan. Contohnya, kumpulan makanan enak. Itu bukan himpunan. Kumpulan barang-barang mahal. Kumpulan lukisan-lukisan indah. Ini suatu kumpulan tetapi bukan himpunan. Ada lagi kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan bulan yang lamanya 30 hari. Kumpulan siswa di kelas yang memakai kacamata. Ini contoh himpunan. Kira-kira dari contoh ini kalian bisa mengambil pengertian himpunan tidak, Nak? Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya apa? Didefinisikan dengan jelas, kita lihat. Kumpulan hewan berkaki 4. Jadi di sini jelas batasannya. Hewan berkaki 4. Kumpulan bulan yang lamanya 30 hari ini juga jelas, lamanya 30 hari. Kalau misalnya yang bukan himpunan, kita lihat kumpulan makanan enak. Makanan enak di sini definisinya belum begitu jelas, enak yang bagaimana. Ya, kumpulan barang-barang mahal, mahalnya yang seberapa harganya, nggak ada batasannya. Lukisan-lukisan yang indah, indahnya seperti apa? Nah, ini setiap anak akan beda persepsi. Mungkin kalau disajikan lukisan, si A mengatakan ini indah sekali. Tetapi kalau lukisan ini dilihatkan pada si B bilang, oh itu kok enggak indah, kayak gitu kok dibilang indah. Jadi di sini batasannya tidak jelas. Itu yang dinamakan bukan himpunan. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana himpunan, mana yang bukan himpunan. Contohnya lagi, misalnya nanti kalian ada kumpulan hewan berkaki 2. Itu masuk himpunan bukan? Masuk himpunan. Kalau kumpulan hewan-hewan kecil, himpunan bukan itu? Bukan himpunan, karena kecilnya nggak tahu batasannya berapa. Gitu ya.
Jadi yang dinamakan himpunan itu harus mempunyai batasan yang jelas. Tuh. Himpunan nanti dinyatakan dengan huruf kapital. Ya, jadi huruf kapital itu huruf besar ya, huruf besar dari A, B boleh, C sampai Z boleh. Ya, itu menyatakan himpunan. Benda-benda yang termasuk dalam himpunan disebut anggota himpunan. Jadi misalnya tadi ada hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4 itu apa? Kambing, sapi, maka itu disebut anggota dari himpunan. Anggota-anggota dalam himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan diberi koma. Ya, jadi cara menuliskan dengan diberi koma, kemudian ada batasannya di sini kurung kurawal itu yang seperti apa? Kurung kurawal itu yang seperti ini ya. Ini kurung kurawal ya. Kurung kurawal contohnya ini ya. Contohnya ini ya. Kuda, kambing, kerbau. Nah, ini contohnya penulisan himpunan ya, anggotanya seperti ini. Kemudian anggota himpunan lambangnya adalah ini ya, seperti huruf E ya, seperti huruf E, tapi gini ya, seperti huruf E. Ini adalah lambang dari anggota himpunan ya. Bukan anggota himpunan, lambangnya gimana ya? Sama kayak huruf E. Ini kita coret gini. Ya. Ini lambang bukan anggota himpunan. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat contoh ya. Kalau misalnya ada B, jadi tadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi di sini B-nya besar ya. Ada tanda sampai, ada kurung kurawalnya di sini ya. Ini kurung kurawal ya. Ada kurung kurawal, buka tutup ya, ada anggota. B anggotanya itu pisang, pepaya, melon. Ya, nanti di sini kalau ditanyakan pisang itu apanya B? Pisang itu adalah anggotanya B. Gitu ya. Jadi dia anggotanya. Anggur misalnya apanya B? Kita lihat B di sini ada nggak anggur di sini? Oh nggak ada. Berarti dia bukan anggota. Lambangnya gimana ya? Seperti ini dicorek. Ya, corek. Nah, ya, bukan anggota. Banyak anggota himpunan. Apa maksud banyak anggota himpunan? Jadi kalau misalnya ada P himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, maka nanti di sini bisa dihitung berapa banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan itu nanti lambangnya ini ya, kasih N ya, N. Dalam kurung ini nama himpunannya apa? Karena di sini P ya NP. Kalau nanti A ya NA gitu ya. Jadi kalau ada nanti kalian menjumpai N dalam kurung huruf besar gini adalah bacanya itu banyak anggota himpunan ya. Berapa banyak anggota himpunan? Ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5. Ini banyak anggota himpunannya. Nah, misalnya ini hari-hari dalam seminggu. Nah, kalau ditanyakan berapa banyak anggota himpunannya ya langkah pertama gimana? Ya kita cari dulu hari-hari dalam seminggu itu mulai dari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada Minggu. Nah, kita hitung ada berapa ini? 7. Nah, maka banyak anggota himpunan adalah 7. Ini ya. Itu cara mencari banyak anggota himpunan. Ya. Kemudian himpunan itu nanti cara menyatakannya ada beberapa cara. Cara menyatakan suatu himpunan. Ya, misalnya A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Bagaimana cara menyatakan himpunan A? Himpunan A ini cara menuliskannya nanti ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Dengan kata-kata gimana mudah ya?
adalah, kasih sama dengan, kasih kurung kurawal, 5 bilangan asli yang pertama. Ya, ini dengan kata-kata. Ini menuliskannya, himpunannya yang pertama ini ya. A adalah, jadi sama dengan adalah itu kita ganti sama dengan ya. A adalah himpunan pakai kurung kurawal ya. 5 bilangan asli yang pertama. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan notasi ini harus hati-hati ya. Bagaimana cara menuliskan himpunan dengan notasi? Ya, sama. A adalah himpunan. Jangan lupa, kalau himpunan pakai kurung kurawal. Dengan notasi, kalau dengan notasi itu berarti dengan pemisalan. Kita misalkan bilangannya itu adalah X. Ya, X di mana X itu harus gimana? Himpunan 5 bilangan asli yang pertama. X berarti X bilangan asli yang pertama. X kurang dari 6. Ya. X anggota bilangan asli. Ya, ini. Pakai notasi. Jadi ciri notasinya itu di sini ya. X di mana X itu kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Itu dengan notasi. Kemudian ada lagi dengan mendaftar anggotanya ya. Cara mendaftar anggota gimana ya? Sama. A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama ya, kita daftar anggotanya. 5 bilangan asli yang pertama itu mulai berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah gini ya. Jadi himpunan itu cara menuliskannya. Jadi cara menyajikannya itu ada 3 cara ya. Jadi yang pertama itu dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian bisa tadi yang pertama ya mengidentifikasi apa himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua menentukan keanggotaan suatu himpunan. Yang ketiga, menentukan banyak anggota himpunan. Yang keempat, ini adalah bisa menyatakan himpunan ke dalam 3 cara ini. Mungkin itu yang bisa Ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan besok lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.